Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang alat ukur waterpass dan cara membaca rambu-rambu ukur. Nah, kali ini saya akan membahasnya. Tak lupa saya memperkenalkan diri, yaitu nama saya Muhammad Raffi Ardiantoro dari kelas A1 Teknik Sipil Untak Semarang. Nah, kali ini mari kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari pengertian waterpass itu sendiri. Waterpass adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata, baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. Ada banyak jenis alat waterpass yang digunakan dalam pertukangan. Tapi jelas yang paling sering dipergunakan adalah waterpass panjang 120 cm yang terbuat dari bahan kayu dengan tepi kuningan. Di mana alat ini terdapat dua buah alat pengecek kedataran baik untuk vertikal maupun horizontal, yang terbuat dari kaca, di mana di dalamnya terdapat gelembung cairan, dan pada posisi pinggir alat terdapat garisan pembagi yang dapat digunakan sebagai alat ukur panjang. Nah, mari kita masuk ke jenis-jenis alat tersebut. Nah, saat ini waterpass banyak dijumpai dalam berbagai ukuran dan bahan. Ukuran yang umum dapat dijumpai adalah waterpass dengan panjang 0,5 meter, 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Umumnya berbentuk persegi panjang dengan lebar 5-8 cm dan tebal 3 cm. Kedua sisi mempunyai permukaan rata sebagai bidang yang ditempatkan ke permukaan yang akan diperiksa kedataran atau ketegakannya. Di tengah bagian adalah terdapat bentuk lubang dan di tengahnya sebagai penempatan kaca. Gelembung sebagai alat pemeriksaan kedataran. Dan pada salah satu ujung terdapat lubang dan di tengahnya sebagai penempatan kaca gelembung sebagai alat pemeriksaan ketegakan vertikal. Bahan waterpass yang umum terdapat adalah dari kayu dan aluminium. Umumnya orang lebih menyukai waterpass yang terbuat dari bahan aluminium karena lebih tahan lama dan lebih ringan untuk dipergunakan. Nah, cara pemakaian waterpass. Pemakaian waterpass dilakukan dengan sederhana, yaitu menempatkan permukaan alat ke bidang permukaan yang dicek. Untuk mengecek kedataran, maka dapat diperhatikan gelembung cairan pada alat pengukur yang ada bagian tengah alat waterpass. Sedangkan untuk mengecek ketegakan, maka dapat dilihat gelembung pada bagian ujung waterpass. Untuk memastikan apakah bidang benar rata, maka gelembung harus benar-benar berada di tengah alat yang ada. Seperti dijelaskan sebelumnya, rambu ukur berfungsi sebagai alat bantu untuk menentukan beda tinggi dengan menggunakan pesawat sifat datar. Rambu ukur biasanya terdiri dari beberapa jenis antara lain seperti gambar di bawah ini. Berikut rambu ukur. Rambu interval 5 mm dan rambu interval mm. Nah, contoh ini untuk mendapatkan ketinggian suatu titik, diperlakukan data dari rambu bacaan ukur tersebut. Lihat contoh hasil bacaan rambu ukur di layar. Ditanya, A. Berapa beda tinggi, B. Berapa D. Jarak oktav. Untuk menyelesaikan hal di gambar tersebut, juru ukur atau surveyor
harus dapat melaksanakan pembacaan rambu dengan pesawat. Cara mendapatkan: BA benang atas, BT benang tengah, BB benang bawah adalah sebagai berikut. Nah, dari contoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan angka di depan koma 0,000 harus berpatokan pada keberadaan benang atas BA, benang tengah BT, benang bawah BB. Skip. Pada tiap-tiap kolom 10 cm. Melihat contoh tersebut, bila BA 0,875 berarti nilai yang menjadi patokan adalah satu angka di depan koma dan belakang koma, yaitu 0,8. Pembacaan rambu kebenarannya sangat diperlukan dalam menghasilkan hasil yang tepat supaya beda tinggi dan jaraknya mendekati kebenaran sesuai data di lapangan. Pengukuran beda tinggi ada 3 cara. 1. Pengukuran beda tinggi bila pesawat di atas titik. 2. Pengukuran beda tinggi bila pesawat di antara 2 titik. 3. Pengukuran beda tinggi bila pesawat di luar 2 titik. Nah, sekian dari itu penjelasan dari saya. Ya, jika ada kurang maupun kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.